warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian mengisi presensi terlebih dahulu, yaitu di Google Form yang udah Ibu share di WhatsApp group ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini dan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Baiklah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu atau biasa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Nah, untuk yang pertama itu ada husnudon dan yang kedua ada tawadu. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah tersebut, husnudon dan juga tawadu. Nah, untuk yang pertama adalah husnudon. Dan kan udah ada yang tahu belum husnudon itu apa? Nah, biasanya kan yang sering kalian dengar itu kan suudon ya, janganlah suudon sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau suudon itu kan artinya apa itu berpikiran yang tidak baik, yang negatif thinking gitu kan ya. Kalau husnudon itu kebalikan dari suudon, yaitu berpikiran positif. Nah, pengertian husnudon itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, husnu yang artinya baik dan don itu artinya sangkaan, dugaan atau keyakinan. Jadi secara istilah husnudon itu adalah adanya kepercayaan berpikiran positif terhadap orang lain dan menganggap bahwa orang lain itu mempunyai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain juga atau manusia lain. Nah, itu adalah pengertian dari husnudon. Kemudian yang kedua itu ada dalil-dalil yang menjelaskan, dalil-dalil yang menyebutkan kita diperintahkan untuk berpikiran positif atau husnudon. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, dapat kita ambil isi kandungan dari surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk menjauhi dari prasangka. Gitu ya. Kalau prasangkanya itu baik pun tidak apa-apa, husnudon ya, sudah seperti pembahasan kita kali ini. Kalau prasangkanya itu yang tidak baik, atau yang biasa disebut juga dengan suudon, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian lanjut untuk pembahasan yang ketiga, ada contoh-contoh dari husnudon. Untuk yang pertama yaitu ta'aruf. Ta'aruf yaitu saling mengenalkan dan mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. Diskriminatif itu maksudnya adalah membeda-bedakan. Misal si A kaya, kemudian si B miskin, si A cantik, si B tidak cantik, seperti itu tidak diperbolehkan. Karena yang membedakan kita di hadapan Allah SWT yaitu adalah bukan karena cantik, kaya, miskin, tetapi tingkat ketakwaan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ada mau melaksanakan kerjasama, yaitu saling membantu dan tolong menolong. Kemudian contoh yang ketiga itu ada memberikan kepercayaan kepada manusia atau kepada orang lain dalam menjalankan bidang-bidang atau urusan tertentu. Nah, kemudian contoh yang keempat itu adalah mau memberikan masukan, saran untuk dakwah Islam gitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada memberikan dengan menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, baik berupa saran, kemudian kritik itu, dan menganggap saran maupun kritik yang diberikan oleh orang lain itu sebagai masukan bagi kita untuk membangun dan meningkatkan kualitas diri. Jadi misal kalau ada orang yang memberikan saran kepada kita, harusnya seperti ini, kita diberikan saran kemudian diluruskan, kita harus bisa menerima dengan baik.
apa itu, hal itu juga berlaku ketika kita memberikan saran itu juga harus dengan cara yang baik pula, supaya saran yang kita berikan kepada orang lain itu juga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu hikmah husnudon. Hikmah husnudon yang pertama adalah menenteramkan hati. Yang kedua, memudahkan koordinasi. Yang ketiga yaitu memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya. Yang keempat itu adalah memberikan kemudahan untuk komunikasi. Dan yang kelima adalah mendapatkan banyak hal tentang kebaikan orang lain. Baiklah, untuk yang kedua, akhlak yang terpuji yang kedua yaitu tawadu. Nah, pengertian tawadu itu berasal dari bahasa Arab ya. Tawadu itu artinya meletakkan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, arti tawadu itu kerendahan hati atau rendah hati. Nah, jadi secara istilah tawadu itu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan kerendahan hati, tidak sombong atau mudah tersinggung. Kemudian untuk yang kedua yaitu dalil yang menjelaskan tentang sikap tawadu itu terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waqfid janahaka lil mu'minin, yang artinya dan berendah dirilah kamu di hadapan orang-orang yang beriman. Itu adalah di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rendah hati kepada siapapun itu. Kemudian selanjutnya itu kemudian apa Bu contoh-contoh dari perilaku tawadu? Nah, contoh-contoh dari perilaku tawadu untuk yang pertama itu ada seorang itu sederhana dalam berpakaian walaupun sebagai pejabat atau orang kaya. Kemudian untuk yang kedua, contoh yang kedua itu seseorang tidak suka memamerkan kekuasaan atau kekayaan di hadapan orang lain. Yang ketiga itu bersikap lemah lembut dengan siapapun dan bertutur kata yang sopan dan merendahkan suara. Yang keempat itu ada contoh yang keempat itu ada ramah, senang bergaul dengan semua orang tanpa membedakan status sosial gitu. Baiklah, untuk yang terakhir adalah hikmah dari seseorang memiliki sikap tawadu. Hikmah yang pertama yaitu dapat menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengan kita gitu. Untuk yang kedua, hikmah yang kedua yaitu akan dihormati, seseorang itu akan dihormati secara tulus oleh orang lain maupun pihak lain. Hikmah yang ketiga yaitu mempererat tali persaudaraan antara dirinya dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu dapat mengangkat derajat dirinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Itulah pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tadi yang dapat disebutkan yaitu ada akhlak terpuji. Yang pertama tadi ada husnudon dan yang kedua tawadu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sekiranya nanti kalau ada yang tidak paham, ada yang kurang paham dan perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di WhatsApp group sama. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.